Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sedikit berbeda ya. Ada 2 perusahaan yang bidang usahanya itu sama, yakni bergerak di sektor perbankan. Tapi ada satu yang tidak bergerak di sektor perbankan, tapi memiliki hubungan kerjasama yang kuat dengan sektor perbankan ya. Biasanya untuk pengajuan kredit, nah itu biasanya mereka bekerja sama dengan bank. Teman-teman bisa tebak perusahaan apakah itu? Ya, ini adalah perusahaan properti ya. Kalau misalnya ada pembeli yang ingin membeli properti tapi ingin sistem cicil, biasanya ambil KPR, kredit kepemilikan rumah gitu ya, dan lainnya kerjasama dengan bank ya. Jadi kita akan membahas, memang siklusnya sama nih, bank dan properti. Kita akan bahas 3 perusahaan ini yang di request oleh teman-teman kita. Ada 3. Yang pertama, seperti yang teman-teman lihat, yang menjadi juara 1 di atas adalah APLN, lalu disusul oleh BPKP, lalu yang terakhir adalah PNBS. Loh, bukannya dari ketiga perusahaan ini PNBS itu satu-satunya perusahaan yang mencatatkan laba yang cukup besar ya, tetapi kenapa APLN yang menjadi juara 1 mereka masih mencatatkan kerugian? Nanti saya akan jelaskan. Jadi pelan-pelan kita akan bahas dari yang posisi terakhir terlebih dahulu seperti biasa ya. Satu-satunya perusahaan di video kali ini mencatatkan laba, tetapi saya taruh di posisi terakhir. Kenapa? Pastinya karena ada beberapa kriteria yang nggak lolos daripada saya ya. Langsung aja kita kenalan dengan Bank Panin Dubai Syariah Tbk dengan kode emiten PNBS. Yuk mari kita lihat sejarah daripada perusahaan ini. Jadi dari namanya kita udah tahu ya, mereka adalah bagian daripada Panin, salah satu perusahaan yang lagi saya sangat hindari ya, karena Bank Panin itu kan lagi ada kasus suap pajak. Kita kenalan dulu dengan PNBS ini. Bergerak dalam bidang perbankan umum dengan prinsip sistem bagi hasil berdasarkan syariah Islam. Jadi ada yang namanya bunga-bunga ya, katanya itu riba. Jadi mereka memakai sistem bagi hasil yang merupakan bagian dari Panin Group yang induk utamanya adalah PT Panin Investment. Itulah sejarah singkat daripada PNBS. Jadi bagaimana prospeknya bergerak di bidang perbankan apalagi syariah di Indonesia ya, dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jadi prospeknya pasti bagus dong ya. Cuman keuangannya kurang bagus di sini sih, karena biasanya perbankan memang seperti itu sih ya. Kita lihat di sini. Sekarang kita lihat di posisi kepemilikan, masyarakat memegang 7,6%, ini masih aman. Lalu Bank Panin Tbk memegang 67,3%. Mereka kenalan dengan Bank Panin yang satu ini ya. Beritanya sih oke-oke aja, mencatatkan laba bersih yang cukup gede. Cuma ada satu berita yang menarik perhatian saya ya. Saya ada baca tentang bagaimana kasus pajak daripada Bank Panin ini sudah dilimpahkan ke pengadilan ya. Jadi tinggal melihat ke depannya apakah hukuman yang akan diterima oleh Bank Panin ini. Jadi ini agak kurang menyenangkan, jadi saya kurang sarankan ya. Cuman itu bukan salah satu alasan saya nggak masukkan PNBS ini ke dalam layak investasi untuk sekarang ya. Kenapa? Kita akan lihat dulu. Kita download dulu laporan keuangannya di kuartal kedua dong ya, karena kuartal ketiga masih belum update ya. Oh udah ya, kita download dulu kuartal ketiga. Oke, udah ada, kita download. Lalu kita bandingkan dengan yang RT Bisnis. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan juga pembulatan ribuan. Jadi kita kalikan 1000 aja. Kita coba lihat laba rugi untuk entitas induk itu sebesar 169 miliar rupiah. Lalu dengan PER yang didapat 14,3 kali. Ini juga masih cukup mahal sih bagi saya, tapi setidaknya dia adalah satu-satunya perusahaan di video kali ini yang mencatatkan laba. Tapi di sisi liquidity-nya yang saya kurang suka ya, kurang hasilnya cuma 32%. Kita coba cek aset lancarnya seberapa besar. Aset lancar ya, kayaknya sih dia nggak catat sih di sini. Paling kita lihat jumlah asetnya aja. Jumlah aset 14 triliun. Lalu liabilitasnya ini 1,2 triliun. Jadi bisa dibilang asetnya sih cukup gede sih dibandingkan liabilitasnya. Kita coba cek lagi, ini ekuitas 2,3 triliun. Baik ya. Kalau kita lihat di sini sih ekuitasnya 2,3 triliun. Lalu liabilitasnya 11 triliun, jadi masih lebih gede liabilitasnya dibanding ekuitas. Tapi biasanya bank memang seperti itu sih. Baik, tapi kalau dari data RT Bisnis, liquidity-nya juga masih kurang bagus ya. Jadi karena di financial statement PDF-nya nggak dipisah-pisah, jadi kita pakai yang RT Bisnis saja.
Selanjutnya kita lihat liquid turnovernya 24 miliar rupiah. Cukup liquid, cuman saya belum sarankan ya. Dari ketiga perusahaan ini masih belum ada yang menarik sih, tapi kita nggak apa-apa, kita bahas aja ya. Nah, itu yang posisi terakhir. Sekarang ini posisi kedua ada Bank KB Bukopin Tbk dengan kode emiten BBKP yang diakuisisi oleh bank daripada Korea. Ya, salah satu yang terbesar. Kita akan lihat bank yang satu ini bagaimana sih profilnya. Dari sejarah mereka terlebih dahulu ya. Dulunya mereka adalah bagian daripada perusahaan di Indonesia. Jadi mereka didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia atau disingkat Bukopin ya, dan juga mereka melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 gitu ya. Jadi mereka ini adalah gabungan daripada beberapa bank. Yep. Lalu mereka juga menjadi PT pada tanggal 1 Juli 1993. Dan juga mereka memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance. Jadi namanya kita udah tahu ya, ada Bank Syariah juga. Lalu ada Bukopin Finance. Finance itu biasanya untuk pendanaan, untuk membeli barang-barang gitu ya. Jadi namanya Finance. Jadi bagaimana prospek daripada BBKP ini, apalagi setelah diakuisisi oleh Kominbank ya, dan mereka akan segera melakukan right issue. Kalau kita lihat di sini ya, right issue masih belum sih, tapi segera, karena mereka akan melakukan right issue segera. Ya, jadi untuk prospeknya sih bank sih seharusnya aman, tapi mereka masih belum mencatatkan laba ya, berbeda dengan PNBS. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya. Ada Kominbank memegang 67%, lalu posisi masyarakatnya 33%. Kita lihat berita tentang Kominbank ya, kebanyakan tentang right issue sih. Baru beberapa hari yang lalu ya. Jadi bagaimana keuangannya sampai harus melakukan right issue? Kayaknya kurang menarik ya. Kita coba lihat dulu BBKP, lalu kita lihat di kuartal berapa ya, kuartal kedua. Kita coba cari dan kita download. Nah, ini dia. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi kita kalikan 1 juta. Laba rugi untuk entitas induk sebesar, pastinya minus tuh, karena dia masih rugi. Ini dia minus 3 triliun ya. Wow, mantap banget ya. Oke. Kita lihat PR-nya minus 1. Ini kalau minusnya makin kecil nilainya itu makin parah, makin mirip dengan harga sahamnya. Liquidity-nya sih oke sih. Kita coba cek di bagian aset lancarnya. Oh, nggak dibagi ya. Jadi kita pakai jumlah aset aja. 88 triliun. Liabilitas 79 triliun. Jadi masih lebih gede, memang masih lebih gede itu di sisi itunya ya, asetnya ya. Selanjutnya kita lihat turnovernya 4,44 miliar rupiah. Cukup bagus. Meskipun sangat sepi ya, meskipun market cap-nya 9 triliunan, tapi turnovernya cukup sepi. Tapi nggak apa-apa, karena memang saham ini masih rugi. Jadi saya kurang sarankan untuk masuk juga. Jadi itu di posisi kedua. Lalu yang pertama juga pasti mencatatkan kerugian. Tapi kenapa mereka bisa di posisi pertama? Yuk mari kita kenalan dengan APLN ya, salah satu developer yang cukup terkenal di Indonesia, Agung Podomoro Land Tbk dengan kode emiten APLN. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu. Jadi mereka ini adalah pemilik, pengembang, dan pengelola real estate terdiversifikasi terkemuka yang terdiversifikasi di segmen real estate retail, komersial, dan perumahan dengan kepemilikan yang beragam ya. Beberapa hari yang lalu pasti teman-teman ada dengar ya tentang bagaimana mereka menjual Central Park itu ke perusahaan Jepang. Karena lagi BU ya, butuh uang ya untuk melakukan proyek-proyek ataupun membayar hutang juga. Nah, ada banyak sekali proyek-proyek mereka. Ada Podomoro City, Kuningan City, Green Bay Fluid, Podomoro City dari Medan, dan Senayan City. Dan ada banyak proyek-proyek lainnya ya. Mereka didirikan pada tanggal 30 Juli 2004 dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya. Dan tahun 2010 para pemegang saham perusahaan menuntaskan proyek restrukturisasi perusahaan, di mana dilakukan transfer penguasaan 4 pengembangan berikut perusahaan induknya ya. APLN itu nama daripada di sahamnya itu ya. Nah, bergerak di bidang properti ini salah satu sektor yang saya kurang suka sih kalau di saham ya, karena memang
agak berat kalau bergerak di bidang properti. Ya, ada timingnya sih, dimana tahun 2013 itu kan properti lagi booming banget, tapi setelah itu drop terus. Jadi untuk APLN ini bagaimana sih prospeknya? Kalau untuk sekarang sih saya lihat di tengah ekonomi mungkin udah banyak beberapa negara yang udah bangkit ya, seperti Amerika sudah nggak masuk resesi lagi. Pertumbuhan mereka udah di 3%-an untuk kuartal ketiga ini, jadi cukup oke. Jadi saya lihat dengan perkembangan ekonomi yang sudah mulai kembali pulih kembali, kecuali Eropa ya. Eropa kan lagi ada masalah nih dengan Rusia. Jadi mereka terdampak cukup parah, tapi di beberapa sektor seperti Indonesia, China, Amerika, mereka sudah bagus ekonominya. Ya, kita lihatlah ke depannya. Jadi prospek dari para APLN ini untuk sekarang sih standar-standar aja sih. Ya, standar ya. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya dulu. Yep. Nah, ini berita tambahan ya, bagaimana APLN juga membangun kawasan super premium di dekat IKN ya, di Samarinda sana. Prospeknya bagus sih. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, Polsi Masyarakat 14,407%. Ini aman. Lalu PT Innovika memegang 82,724%. Yap. Nah, ini beritanya sih oke-oke aja sih, aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya bagaimana. Yap, masih mengalami kerugian, tapi kita coba lihat dulu. Kita cek serugi apa sih APLN ini. Kita download yang kuartal kedua, karena kuartal ketiga masih belum ada. Kita download dulu, lalu kita bandingkan dengan yang RT bisnis. Untuk mata uang pelaporannya, dia dalam bentuk rupiah, pembulatan ribuan, jadi kita kalikan 1000. Untuk laba rugi untuk entitas induk sebesar minus 3M ya, 383M. Lalu dengan per minus 4 kali. Lalu dengan liquidity-nya sih oke sih. Kita coba cek aset lancarnya seberapa besar. Nah, ini dia, ini ada dibagi 11 triliun dengan liabilitas jangka pendek 7 triliun, jadi masih lebih gede aset lancarnya, bagus. Lalu untuk turnover hariannya 18 miliar rupiah sih. Yep, bagus banget, tinggal mencatatkan laba. Kalau belum ada laba saya belum tertarik dengan APLN ini ya. Tapi beberapa berita yang saya baca sih sektor properti mungkin akan segera pulih ya, jadi kita pantau-pantau aja sih, karena juga nggak akan secepat itu pulihnya juga ya, jadi ada tahap-tahapnya juga. Jadi gitu aja teman-teman pembahasan ketiga perusahaan ini yang bergerak di bidang perbankan dan juga properti ya. Jadi belum ada yang terlalu saya sarankan untuk masuk sekarang. Kalau minta referensi sih saya lihat di dalam wawasan saya sih nggak ada perusahaan properti ya, dan juga perusahaan perbankan juga nggak ada. Tapi kalau mau bahan properti seperti kaca ada, seperti AMFG ya, hari ini naik, kemarin juga naik ya, saya udah TP AMFG, cuman hari ini dia naik lagi, tapi nggak apa-apa ya, yang penting cuan aja. Dan juga ada banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak di bidang kaca juga mulia. Nah, jadi silakan dipilih teman-teman, manakah yang lebih menarik, teman-teman yang memutuskan. Tapi kalau saya sih sarankan sih paling ya, lihatlah di website saya ada banyak banget pilihannya ya. Jadi gitu aja pembahasan tentang ketiga perusahaan ini. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.